Babus sholati fi mawadil khosfi. Bab sholat di tempat-tempat yang dahulu pernah itu disiksa oleh Allah, begitulah maksudnya. Dibalik lemahkan, artinya pernah dijungkir balikan, kenasikan dari Allah. Bagaimana itu? Nah, di sini wayudzakiru anna aliyan, dan disebutkan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak menyukai sholat di tempat-tempat seperti itu, seperti pernah di Babilonia, di Irak. Nah, hadis yang pertama, hadis Ismail, haddasana Ismail bin Abdullah, qala, berkata Ismail dan seterusnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah, la tadkhulu, janganlah kalian masuk, ala haula'il mu'adzabina, ke tempat orang-orang yang dahulu pernah disiksa, pernah diazab. Illa antakunu, kecuali ada kalian semua, kalaupun masuk ke dalam itu, bakina, dalam keadaan sambil menangis. Illam takunu, maka apabila tidak ada kalian itu, tidak bisa bakina dalam keadaan menangis, fala tadkhulu, maka janganlah kamu sekalian itu masuk alaihim, ke tempat-tempat bekas penyiksaan, la yusibukum, supaya tidak menimpa kepada kalian, ma, perkara atau siksaan, asobahum, yang pernah menimpa kepada mereka. Itu petunjuk Rasulullah. Ini hadis sahih, tentu saja hadis Imam Bukhari. Nah, di sini yang disoal adalah bagaimana kalau kita sholat di tempat-tempat yang kita tahu dahulu itu tempat penyiksaan. Misalnya yang jelas disebutkan di tempat penyiksaan itu seperti tempat kaum Ad, itu jelas. Tempat kaum Nabi Soleh, tempat kaum Nabi Lut, itu sudah dijelaskan oleh Quran bahwa dahulu mereka itu pernah disiksa. Tetapi dalam keadaan seperti ini, atau saat ini yang tidak dinyatakan Quran, ada sebuah tempat yang dahulu terjadi bencana besar, katakanlah seperti tsunami Aceh, gitu kan. Hanya kita tidak tahu apakah itu siksaan atau bukan, gitu. Nah, barangkali dalam hal ini yang dimaksud dengan tempat penyiksaan itu tentu apabila kita mengerti betul bahwa itu tempat dahulunya tempat penyiksaan yang sudah dinyatakan oleh Allah atau Rasulnya. Nah, di sini ada sejumlah penjelasan. Kunna ma'aliyin itu sebetulnya kepada perintah Nabi kepada Sayyidina Ali. Kunna ma'aliyin pamarorna ala khosapi alladhi bibabil. Falam yusalli hatta ajazahu. Kami semua, kata sahabat di sini Abdullah bin Abil Mahalli, pernah melakukan perjalanan beserta Sayyidina Ali, itu mantu Rasulullah. Kami lewat ke sebuah tempat di mana tempat itu dahulu dijadikan tempat penyiksaan, yaitu di Babil. Babil itu di sini maksud adalah Babilonia di daerah Irak. Falam yusollit, itu Sayyidina Ali itu tidak mau sholat di tempat itu hatta ajajahu, sehingga beliau mendapatkan tempat lain. Karena hadis di atas juga salah satunya memang ditujukan kepada Sayyidina Ali. Petunjuk Nabi menyatakan seperti begitu. Nah, di sini dalam hadis lain disebutkan, nahani habibi an usolliya bi ardi Babil. Setelah melarang kekasihku, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk melakukan sholat di tanah Babil, di tanah Babilonia, di daerah Irak. Sehingga petunjuk ini dipakai terus, dipegang terus oleh Sayyidina Ali untuk tidak melakukan sholat di tempat seperti itu. Dengan catatan itu memang tahu persis Babilonia yang dimaksud di sini nanti kaitannya dengan ini, Raja Namrud, tempat dahulu kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Namrud bin Kan'an di sini, yang beliau itu berkuasa di daerah Babilonia, membangun sejumlah istana yang besar-besar, tetapi pada saat didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Raja Namrud menolak terhadap dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tentu saja seperti kita tahu dalam sejumlah kisah, malahan Nabi Ibrahim nanti dibakar, gitu kan. Dan nanti ujung-ujungnya Namrud itu disiksa oleh Allah melalui, tidak terlalu berat sebetulnya, hanya dengan binatang-binatang kecil,
masuk ke hidungnya, kemudian dia tidak ada tidak bisa meredakan itu penyakitnya dan ujung-ujungnya memperoleh kematian dan itu dikatakan siksaan. Nah, yang menyatakan bahwa itu siksaan tentu saja Rasulullah di daerah tersebut Babilonia. Nah, kemudian fa in kan hadisu aliyin sabitan pala allahu nahahu ayat takhidaha watnan li anhu idza qoma biha kanat salatuhu fiha. Di sini kalaulah memang itu hadis Ali itu sesuatu yang tetap, artinya memang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu adalah sesuatu yang jadi pedoman terus-menerus seperti itu, maka memang itu harus dipegang oleh Sayyidina Ali. Hanya nanti menurut sebagian para ulama disebutkan, "Fayahtamilu annan nahya khosun bi aliyin." Itu larangan itu khusus untuk Sayyidina Ali gitu, yang ditujukan kepada Sayyidina Ali oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau ditujukan khusus kepada Sayyidina Ali, tidak berlaku bagi kita. Terutama bagi kita yang tidak tahu apakah memang sih pernah ada bencana misalnya di satu tempat di situ. Nah, apakah itu sebagai siksaan atau bukan kan kita tidak ngerti gitu. Nah, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa larangan yang terkait dengan tidak boleh sholat itu, yang pertama tadi disebutkan hanya untuk Sayyidina Ali ini, yang kedua jika jelas tempat itu memang sudah dinyatakan oleh syari, dalam hal ini Allah dan Rasul, bahwa itu adalah dahulunya disiksa berhubung mereka durhaka kepada Allah. Seperti misalnya di sini di Al-Hijr, di daerah Samud, kaum Nabi Soleh, atau waktu itu Nabi begini, Nabi SAW, karena hadan nahyu lima marru ma'an Nabi SAW bil hijri diyari samuda fi hali tawajjuhim ila Tabuk. Nah, Nabi juga satu waktu, kan kita tahu dalam sejarah, sekitar tahun ke-8 Hijrah, Nabi SAW itu melakukan perjalanan ke Tabuk dalam rangka untuk menghadapi serangan pasukan Romawi. Nah, Tabuk itu adalah sebetulnya tempat kaum Samud dahulu, di daerah agak utara dari Madinah, gitu kan, mau ke Syam, mau ke Palestina. Nah, di daerah Tabuk itu dulu bekas-bekas peninggalan kaum Samud. Nah, pada saat melewati tempat penyiksaan kaum Samud itu, Nabi wanti-wanti, kalian jangan masuk ke situ. Melarang kepada para sahabat, tentara kaum muslimin saat itu. Nah, itu juga adalah bagian dari memang larangan Nabi supaya tidak berlama-lama kita untuk melakukan wisata mungkin gitu ya. Kalau zaman ini justru sekarang itu jadi tawaran-tawaran wisata seperti ke Petra itu yang ada di Yordania, kemudian ya tempat-tempat peninggalan kaum Samun, kaum Ad itu justru jadi tempat wisata sekarang itu yang dijual. Padahal petunjuk Nabi ya kalaupun mau ke sana harus dengan nangis gitu kan tadi. Pengertian nanti nangis itu juga ada beberapa pemahaman. Jadi itu termasuk ini juga ada larangan dari Nabi la tadkhulu masakinal ladzina dzalamu anfusahum. Janganlah kamu sekalian masuk ke tempat-tempat orang-orang dolim yang mendolimi dirinya sendiri. Artinya larangan dari Nabi untuk tidak berlama-lama, kalaupun mau masuk di situ harus dalam keadaan tadi kalau hadis di atas itu harus dengan nangis. Nah, tetapi nanti ada penjelasan dari Ibnu Battal dari salah seorang ulama, hadza yadullu ala ibahatis sholati hunaka li anna sholata mawdi'u buka'in wa tadarru'in. Nah, ini juga sebetulnya petunjuk perihal bolehnya sholat di tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat dahulu, tempat penyiksaan kepada orang-orang zaman dahulu yang jelas dinyatakan oleh Al-Quran, seperti tempat Fir'aun, atau tempat-tempat kaum Samud, tempat kaum Nabi Lut, dengan catatan bahwa li'anna sholata maudhi bukain wa tadarru'in. Karena sesungguhnya sholat juga itu adalah waktu dan tempat untuk melakukan nangis gitu di sini bukain dan untuk wa tadarru'in untuk
tadarru. Tadarru itu merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi pengertian di sini menurut Ibnu Battal bahwa catatan di atas kata Nabi, silahkan engkau masuk ke tempat tersebut, tetapi harus dalam keadaan bakin sambil menangis. Nah, nanti menurut penerjemahan Ibnu Battal, nangis itu salah satu dengan sholat. Karena dalam sholat itu terbuka kemungkinan kita untuk merenungi, gitu, untuk menangis, istilah di sini, dan juga untuk merendahkan diri di hadapan Allah, tidak apa-apa. Ini pendapat ulama, dan saya kira pendapat ulama kontemporer mungkin tidak jauh beda dengan ini. Artinya di sekarang di tanah Timur Tengah, contohnya yang jelas tempat-tempat penyiksaan yang dinyatakan Quran itu ada banyak di tempat itu dijadikan tempat-tempat wisata malah, gitu. Tempat piramid, Firaun dan sebagainya kan malah dijual. Boleh kita sholat masuk ke sana, tapi catatan sambil buka nangis itu kata Ibnu Battal di atas yaitu melalui sholat. Nah, karena di sini ada penjelasan lain, anna buka'a yab'atsu ala tafakkuri wal i'tibari. Karena sesungguhnya menangis itu, yang salah satu caranya dengan melakukan sholat, itu adalah pintu untuk bertafakur dan mengambil pelajaran. Maka annahu amarahum bitafakkuri fi ahwali tawajjubil bukai min takdirillahi ta'ala ala ulaika bil kufri ma tamkinihi. Karena nangis itu bisa menjadi pintu untuk bertafakur, berpikir, mengambil pelajaran, dan dengan tafakur itulah fi ahwali tawajjubil bukai bisa jadi mengakibatkan kita menangis, sedih gitu. Artinya di situ hati dimainkan juga terhadap takdir Allah, bagaimana kesudahan orang-orang yang membangkang kepada Allah. Dengan kata lain, pada saat kita melakukan perjalanan-perjalanan begitu, tidak saja mungkin pikiran, akal saja yang dimainkan, tetapi hati juga harus ikut memaknai, mungkin begitu, memaknai keadaan seperti itu. Nah, kemudian kesimpulan umum di sini wafil hadisi al-hissu alal muraqabah wa rijzu ala sukna fi diyari mu'adzabin wal isra'u indal murur biha. Hadis di atas itu adalah merupakan pendorong untuk selalu kita melakukan muraqabah, melakukan pendekatan kepada Allah Ta'ala, kemudian juga untuk mencoba menghindar dari bertempat tinggal di tempat-tempat seperti begitu, yang jelas-jelas sudah ketahuan itu tempat dahulu diazabnya orang-orang. Dan wal isro, dan bercepat-cepat indal mururi pada saat kita lewat pihak ke tempat seperti itu. Artinya, kalaupun kita melakukan wisata, jangan berlama-lama mungkin di situ. Segera saja pindah ke tempat yang lain. Itu kesimpulan dari hadis di atas. Kemudian hadis berikutnya, babus sholati fil bi'ati. Sholat di dalam gereja. Bi'ah itu salah satunya diartikan gereja. Nah, kemudian di sini ada kata-kata waqala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inna la nadkhulu, sesungguhnya kita semua ini kaum muslimin tidak masuk karena isakum ke gereja-gereja kalian. Min ajrit tamasili, karena adanya gambar-gambar gitu kan. Patung-patung. Allati fiha, yang di dalamnya itu aswaru, ada gambar-gambar. Wakana, dan ada Ibnu Abbas itu sholat Ibnu Abbas bil bi'ati, di dalam bi'ah, di dalam, bisa jadi diartikan bi'ah itu seperti gereja, sinagog, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi gitu. Illa bi'atan, kecuali di bi'ah yang di dalamnya itu ada gambar-gambar, ada patung-patung. Artinya Sayyidina Umar secara umum jangan masuk ke dalam gereja, jangan melakukan sholat di dalamnya selama di dalam tempat ibadah non-muslim itu ada gambar-gambar terhadap Tuhan-Tuhan mereka, maksudnya tentu saja, dan juga ada patung-patung. Tapi seorang sahabat tidak menjadikan masalah di sini Ibnu Abbas melakukan sholat di dalam gereja selama di dalam gereja itu tidak ada gambar-gambar, tidak ada patung-patung. Nah, beliau juga tidak mau melakukan sholat jika di dalamnya ada patung-patung. Nah, di sini dalam hadisnya begini. Haddatsana Muhammad telah membacakan hadis Muhammad dan seterusnya dari Siti Aisyah,
anna Umma Salamah, sesungguhnya Ummu Salamah, istri Rasulullah ini, zakarat bercerita Ummu Salamah li Rasulillah kepada Rasulullah SAW, kanisatan perihal sebuah gereja. Ro'atha yang Ummu Salamah lihat terhadap gereja itu di Ardil Habasyah, di tanah Habasyah, di Ethiopia, di Afrika ya. Yuqalu yang disebut itu laha terhadap gereja tadi Habasyah itu Maria, yaitu mungkin kalau di sini sebut Santa Maria. Watakarot, maka bercerita itu Ummu Salamah lahu kepada Rasulullah ma apa ro'at yang beliau lihat pihak di dalam gereja itu minas suwari dari sejumlah gambar-gambar. Faqala maka bersabda Rasulullah SAW, ulaika mereka itulah kaumun adalah kaum idza mata apabila mati mereka fihim di antara mereka itu al abdu seorang al abdu solih, seorang hamba yang solih, awir rajulus soleh atau seseorang laki-laki soleh, banau mereka membangun ala kubri di atas kubur seorang yang soleh tadi itu masjid dan masjid. Wasawwaru dan mereka membuat gambar-gambar termasuk patung-patung di dalamnya tilka suwaro dengan gambar-gambar itu. Ulaika mereka yang melakukan demikian itu kaum Nasrani di sini, syirorul khalqi seburuk-buruknya makhluk indallah di sisi Allah. Nah, ini hadis menjelaskan terkait dengan sholat di dalam gereja di sini. Kanisah an-Nasoro. Atau Baitul Madarius Suwami, Baitul Sonam, apakah itu tempat berhala, atau Baitul Nar, tempat api kalau untuk para pemuja dari suku Majusi, wanah widalik atau seumpama begitu. Nah, tadi Sayyidina Umar melarang jika ada gambar-gambar dan sebagainya. Artinya, mafhum mukhalafah, pengertian sebaliknya, kalau tidak ada gambar, tidak ada patung, tidak apa-apa kita masuk juga. Bahkan sholat di dalamnya juga tidak apa-apa kalau itu memang tidak ada tempat lain kecuali di sana. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan kisah penyerahan Yerusalem sebetulnya dahulu. Yerusalem itu setelah dilakukan penaklukan oleh tentara kaum muslimin, itu penguasa Yerusalem itu mau menyerahkannya kepada Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar waktu itu beliau datang dari Madinah menuju Yerusalem, Ilya dulu sebutannya, Ilya. Nah, kemudian setelah terjadi penyerahan, waktu itu datang waktu sholat. Nah, tentu saja belum ada masjid di daerah Yerusalem waktu itu ya. Walaupun ya Masjidil Aqsa juga nama tempat saja Masjidil Aqsa, dan bangunannya belum seperti sekarang ini. Nah, tetapi waktu itu ya jauh dari komplek Masjidil Aqsa. Nah, yang ada adalah gereja di Nazaret. Barangkali waktu itu ada gereja Baitul Lahmin, tempat yang memang dibangun gereja oleh kaum Nasrani waktu itu. Waktu datang sholat sebetulnya Sayyidina Umar itu waktu itu dipersilakan, silakan sholat di dalam gereja saja. Waktu itu beliau itu sebetulnya mau, tetapi nanti kata beliau, apa kata orang di belakang hari kalau nanti Umar pernah melakukan sholat di dalam gereja. Maka beliau tidak mau melakukan sholat di situ karena salah satu alasannya ada gambar dan patung-patung. Kan? Akhirnya Sayyidina Umar sholat di suatu tempat di tanah kosong. Disitulah kemudian berikutnya di tanah kosong itu dibangun Masjid Umar sampai sekarang ada yang diabadikan oleh kaum muslimin berikutnya. Nah, dalam hal ini itu adalah larangan kita melakukan sholat di dalam tempat ibadah agama lain itu jika di dalamnya itu ada patung dan sebagainya. Jangan. Tapi kalau tidak ada yang begituan, boleh saja. Seperti juga dilakukan oleh sahabat Nabi yang juga sangat dekat dengan beliau, yaitu Ibnu Abbas. Nah, dalam hal ini, dalam hadis diceritakan juga perihal pengalaman Ummu Salamah. Nah, kita tahu waktu kaum muslimin masih di Mekah, waktu itu Nabi juga sudah memerintahkan kepada para sahabat untuk menghindari intimidasi, untuk menghindari teror-teror yang dilancarkan oleh kaum Quraisy. Silakan kaum muslimin yang masih lemah itu mengungsi saja, kan, melakukan hijrah. Nah, hijrah yang dilakukan itu adalah dua gelombang, ke Ethiopia, ke Habasyah, yang mana
sudah dikenal saat itu, rajanya itu Raja Najasyi. Beliau itu adalah seorang raja penganut Nasrani, tetapi sangat baik begitu. Dan kemudian kita kenal juga Raja Najasyi itu ujungnya nanti masuk Islam. Nah, salah satu peserta untuk mengikuti muhibah atau hijrah ke Ethiopia itu adalah Ummu Salamah waktu itu ikut. Bahkan putri Nabi juga ada yang ikut. Nah, kemudian setelah nanti beliau kembali lagi dan nanti kembalinya ke Madinah dan ujungnya dinikahi oleh Rasul setelah suaminya yaitu Abu Salamah gugur dalam perang kan. Nah, beliau bercerita, Rasul dulu saya waktu di Habasyah melihat sebuah gereja yang diberi nama Maria, yang mana di dalamnya itu ya tentu yang namanya gereja itu ada gambar-gambar, gambar Nabi Isa, gambar Siti Maryam barangkali. Dan berbagai gambar yang lain termasuk ada patung-patungnya. Nah, kata Nabi tentu saja itulah tidak baik, tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, bahkan Nabi menjelaskan begini, di dalam Kristen itu kan suka dikenal istilah santo-santo, orang-orang suci. Gitu kan. Santo Paulus, Santo Agustinus, dan beragam yang lain-lainnya kan suka disucikan. Nah, memang itu kebiasaan yang dilakukan di kaum Nasrani disinyalir oleh Rasulullah biasa mereka lakukan jika ada seorang yang baik, soleh, begitu mungkin dalam istilah kita, kemudian meninggal, itu suka digambarkan, dipatungan, dikultus, bahkan di situ nanti dibuat monumen-monumen untuk sebagai tempat ibadah barangkali. Nah, itu adalah di sini disebutkan oleh Nabi syirorul khalqi, seburuk-buruknya makhluk. Kaum muslimin tidak boleh meniru, tidak boleh begitu. Dan ya, kita tahu juga kan zaman jahiliyah seperti patung-patung Hubal, Manat, kemudian Lata, Uzza gitu. Itu sebetulnya itu adalah orang-orang yang baik pada zaman dahulu, kemudian meninggal dan dipatungkan itu untuk hormat tadinya itu. Tetapi lama-lama jadi sesembahan. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan di kita. Walaupun ya di kaum muslimin juga di sebagian tradisi ada juga yang suka-suka seperti itu. Tapi di sini Nabi mengatakan syirarul khalqi, seburuk-buruknya makhluk. Tidak boleh mendirikan masjid di atas kuburan. Juga tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Sebenarnya itu penjelasan untuk di sini. Fa inna fihi isyaratan ila nahyil muslimi an ayyusalli fil kanisah fayat lahir duha bisolatihi masjidan. Nah, ini hadis di atas juga memberikan isyarat tentang larangan bagi seorang muslim untuk melakukan sholat di dalam sebuah gereja yang mana itu gereja itu payat tahiduha bisolatihi masjidan yang dia jadikan sebagai masjid. Nah, ini tentu saja kasus khusus terkait dengan tadi jika di dalam gereja itu ada gambar-gambar. Tapi saat ini kan di sejumlah negara Eropa itu justru masjid-masjid itu berasal dari gereja yang dijual. Hanya kalau dijadikan masjid permanen, tentu saja gambar patung dan sebagainya dalam gereja itu sudah dihilangkan. Silakan tidak apa-apa kalau begitu. Sama seperti di Masjid Hagia Sophia juga kan yang di Turki, yang dahulunya asal muasalnya sebagai katedral, gereja besar, kemudian diambil alih oleh Muhammad Al-Fatih itu di Konstantinopel atau di Istanbul atau sekarang ya Istanbul. Nah, kemudian dijadikan masjid, tetapi gambar-gambarnya itu masih ada tuh, gambar-gambar hanya ditutupi oleh sejumlah kaligrafi. Nah, seharusnya itu dihilangkan. Hanya barangkali pada saat itu karena ini bangunan yang sangat bersejarah, mungkin bagi dunia juga, nah tidak langsung dihilangkan. Bahkan sampai sekarang juga masih ada, hanya ditutupi saja. Karena memprotes di dunia. Jangankan kalau kalau dihilangkan, tidak dihilangkan saja masih diprotes waktu tahun lalu kan, itu masjid yang dahulu masjid itu besar oleh Mustafa Kemal Atatürk diubah jadi museum, kemudian oleh Presiden Erdogan diubah lagi jadi masjid, itu juga dapat protes dari sejumlah belahan dunia itu kan. Barangkali untuk supaya tidak terlalu ribut, pemimpin Turki tidak menghilangkan gambar-gambar itu.
Kemudian di hadis berikutnya di sini terkait dengan itu juga disebutkan dari Siti Aisyah dan Ibnu Abbas. Qala berkata dua-duanya memberitakan, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada saat Rasulullah dalam keadaan sakit berat gitu. Topiko beliau mengambil satu kain yatrohu, kemudian melemparkan khomisatan, sebuah kain lahu yang ada di dekat Rasul atau bahkan pakaian beliau gitu kan. Ala wajihi artinya begini, mengusapkan ke wajah beliau gitu. Bahasa selancarnya. Kalau kata berkata agak susah juga. Tamma biha kasyapaha. Kalau beliau itu ada sesuatu yang tidak nyaman, beliau itu membukakan. Kalau sudah merasa tertutup gitu, disingkapkan kembali itu kain an wajhi, dari wajah beliau. Tapi pesan yang mau disampaikan di sini adalah kata-kata Nabi pada saat dalam keadaan sakit keras saja berkata begini beliau. Laknatullahi ala Yahudi. Laknat Allah kepada orang Yahudi wan Nasoro dan kaum Nasrani. Ittakhadhu, yang menjadikan itu kaum Yahudi dan Nasrani itu kuburo anbiyaihim masajida, yang menjadikan kubur-kubur para nabi mereka itu sebagai masjid-masjid. Yuhadziru, Nabi mengingatkan supaya jangan melakukan seperti itu. Masona'u, apa yang telah kaum Yahudi dan Nasrani lakukan. Jadi pesan yang disampaikan yang utama dalam hadis ini, Nabi memberikan arahan kepada kita kaum muslimin, janganlah tiru kelakuan Yahudi dan Nasrani yang mereka itu suka mengultuskan tokoh-tokoh atau di sini para nabi mereka itu kan. Dan juga kemudian kebiasaan kaum Nasrani nanti mengkultuskan orang-orang soleh yang ada di antara mereka yang diangkat menjadi santo-santo. Jadi kita mirip wali gitu kan. Janganlah berlebihan untuk mengangkat supaya dijadikan sebagai dikultuskan, bahkan dijadikan tempat masjid-masjid. Nah, ini di kita juga tidak sedikit yang begitu, bukan? Coba perhatikan di tempat para orang-orang soleh lah gitu. Karena banyak orang berziarah ke sana, ujung-ujungnya dibuat masjid di sekitarnya. Nah, kalau udah dibuat masjid, tentu saja banyak orang yang melakukan sholat di dalamnya. Kalau tidak ada bimbingan, kadang-kadang juga membaca bacaan atau doa-doa yang bisa menyebabkan kemusyrikan. Silahkan, ini saya kira tidak perlu saya ceritakan. Demikian pengalaman kita banyak di tanah air yang sudah agak-agak menyimpang dari petunjuk Nabi ini. Artinya jangan jadikan, kalau di sini kuburan para nabi, tentu saja kalau di atas tadi orang-orang solehnya di antara mereka. Artinya ini sama nyambung. Berarti orang-orang baik, orang-orang solehnya juga hati-hati. Silahkan kita hargai, silahkan kita berterima kasih akan jasa-jasa mereka itu, karena demikian besar jasanya para ulama, para wali, kemudian para pejuang Islam untuk memperjuangkan Islam. Tetapi hati-hati jangan disembah-sembah. Hargai, doakan saja gitu baru itu yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hadis yang masih sama juga menyatakan, kata Rasulullah, qatalallahu yahuda, Allah memerangi kaum Yahudi, ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida, yang menjadikan kubur-kubur para nabinya itu sebagai masjid-masjid. Sama ini tempat-tempat yang dijadikan tempat ibadah mereka itu asal usulnya itu adalah kuburan para nabi yang dilarang. Di ajaran kita Islam bukan tidak boleh mendirikan masjid di tempat yang tadinya ada kuburan, boleh saja, tapi jasad yang ada di dalamnya harus diangkat dahulu. Silahkan dibangun masjid. Tetapi kalau langsung di atasnya dibangun masjid, itu yang dilarang, tidak boleh. Madmumum sawa'an kana ma'taswirin amla. Itu adalah larangan. Satu madmum itu artinya tercela. Tidak boleh melakukan membangun langsung di atas kuburan. Apakah yang dilakukan oleh Yahudi atau Nasrani itu, apakah di atasnya itu dibangun kuburan pakai gambarkah, pakai patungkah atau tidak, tetap terlarang, tidak boleh dilakukan oleh
kaum muslim meniru-niru mereka. Nah, kemudian di sini ada penjelasan begini. Wa qadish takala dzikrun nasara bihi li anna yahuda lahum anbiya'u bi khilafin nasara falaysa baina Isa wa bainan nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyun ghairuhu wa laysa lahu qabrun. Nah, ini tadi kan Nabi SAW memberikan penjelasan Allah melaknat kepada Yahudi dan Nasrani yang suka menjadikan kubur para nabi mereka itu dijadikan sebagai masjid atau tempat-tempat ibadah. Nah, kemudian ada masalah. Kalau Yahudi memang dimaklumi, mereka punya sejumlah nabi ya yang dahulu pernah diutus ke mereka. Tapi kaum Nasrani kan nabinya itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu kan tidak dikubur gitu kan, karena beliau belum meninggal. Walaysa baina Isa wa baina nabiyina, dan tidak ada antara Nabi Isa dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu seorang Nabi pun selain ya Nabi Isa itu sendiri. Sehingga bagaimana dikatakan bahwa kaum Nasrani suka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Wal jawabnya annahu kana fihim anbiya'u aidon lakinnahum ghairu mursalin kal hawariyin. Betul bahwa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada lagi nabi yang diutus sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita tahu kan nanti di kaum Nasrani itu ada sejumlah orang-orang baik seperti kaum Hawariyun. Itu murid-murid Nabi Isa yang kita kenal ada 12 orang murid. Mereka itu adalah sebagai orang-orang yang disucikan oleh kaum Nasrani kan. Dianggap bahkan kalau kita baca mengenai perihal kenasranian itu Nabi Isa itu kan jelas dianggap sebagai Tuhan. Sedangkan orang-orang yang ada di sekitarnya malah dianggap sebagai Rasul. Termasuk salah satunya Paulus. Pendiri agama Kristen sesungguhnya sebetulnya Paulus. Dianggap sebagai Rasul. Nah, yang dimaksud di sini, begitu jawabannya. Memang tidak ada nabi yang diutus oleh Allah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, tetapi kaum Nasrani sendiri punya orang-orang suci yang kemudian terutama di sini tentu Nasrani pertama itu atau Kristen pertama itu adalah Katolik kan, yang mereka mengangkat orang-orang soleh di antara mereka itu sebagai santo-santo, orang-orang suci. Itu yang mereka sembah-sembah. Itu yang mereka agung-agungkan begitu. Jawaban penjelasan di sini. Walaupun memang tidak ada lagi nabi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Kanu yattakhiduna kubur anbiyahim wa solihihim masajida. Nah, dalam riwayat Muslim disebutkan begitu. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu memang menjadikan kubur para nabi mereka dan orang-orang solih di antara mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Dilarang dalam ajaran Islam. Kemudian hadis berikutnya, bab yang terkait dengan ju'ilat liyal ardu masjidan. Dijadikan bumi ini semuanya sebagai masjid, wa tahuran dan suci. Di sini disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda nih, aku telah diberikan khomsan 5 perkara, lam yu'tohunna yang tidak diberikan itu 5 perkara ahadun kepada seseorang pun minal anbiya'i dari nabi-nabi dahulu. Qabli sebelumku. Nusirtu yang pertama, nusirtu aku ditolong oleh Allah berru'bi dengan rasa gemetar gitu. Masih rota syahrin dalam perjalanan 1 bulan. Wajuilat dan dijadikan li bagiku al-ardu bumi ini masjid dan sebagai tempat sujud, sebagai masjid, wa tahuron dan suci. Wa ayyuma rajulin dan siapapun seseorang min ummati dari umatku adrokatku mendapati kepada orang tadi as-salat waktu salat, fal yusolli maka salatlah dimanapun bebas gitu kan. Jangan karena tidak ada masjid tidak mau salat. Salat saja di mana di atas tanah juga silakan. Wahillat dan yang ketiganya dihalalkan lia kepadaku al-gonaimu gonimah bagi umat Nabi juga harta rampasan perang. Wakana kemudian yang keempatnya an-nabiyyu nabi dahulu itu yub'asu diutus ila qaumi hanya kepada kaumnya. Artinya diutus hanya lokal saja. Khosotan secara khusus
Wa bu'istu, dan aku ini diutus ilan nasi, kepada seluruh manusia kaafatan semuanya, kan. Kalau nabi itu nabi global untuk seluruh dunia ini, sedangkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu nabi-nabi lokal. Kemudian yang kelimanya, wa itu syafa'ata. Aku diberi kelonggaran, diberi karunia dari Allah untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Nah, di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding nabi-nabi sebelumnya. Ada 5. Yang pertama itu nusirtu birru'bi. Aku diberi pertolongan dari Allah dengan perasaan gemetar dan perasaan ngeper mungkin bagi musuh-musuh Nabi dalam perjalanan 1 bulan sebelum bertemu. Artinya begini, kalau mau melakukan peperangan dahulu, eh, ya tentu saja yang dilakukan peperangan di situ untuk mempertahankan diri. Bagaimana kita ketahui, Nabi SAW diserang oleh berbagai suku bangsa waktu itu, dari bangsa Quraisy, kemudian yang dari luar itu dari Romawi, dan dari berbagai suku-suku lain yang ada di Saudi Arabia waktu itu. Nah, itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, karena waktu itu kan untuk melakukan perjalanan itu hanya dilakukan dengan jalan kaki atau naik kuda atau naik onta, tentu saja butuh waktu lama. Nah, salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi SAW itu pada saat belum bertemu saja antar 2 pasukan, pasukan Nabi dan pasukan musuh, maka musuh itu sudah mulai merasa gemetar, sudah mulai ngeper gitu, kalau mau berhadapan dengan pasukan Nabi SAW. Ah, itu yang dimaksud di sini. Seperti dengan tentara Romawi, waktu itu kita tahu dalam perang Tabuk itu tentara Romawi sampai 200.000 orang, sedangkan pasukan Muslimin hanya puluhan ribu saja, kan. Tetapi bisa dimenangkan. Nah, itu karena salah satunya mukjizat itu, mereka sudah belum bertemu dengan pasukan Nabi saja sudah gemetar, sudah ngeper begitu. Itu memang mukjizat. Beda dengan kita, kalau kita ya karena bukan Nabi tidak ada begitu. Kemudian yang keduanya adalah bumi ini dijadikan masjid dimanapun saja bertemu waktu sholat, disitulah dirikan sholat. Jangan beralasan karena tidak ada masjid maka tidak sholat. Nah, ini bedanya juga dengan umat-umat terdahulu. Kalau para nabi terdahulu, kalau mau melakukan ibadah kepada Allah harus di tempat-tempat tertentu, yaitu mungkin kita sebut masjid lah. Masjid, tempat sujud masjid itu nama generik gitu, tempat-tempat sujud. Hanya di tempat-tempat tertentu saja. Sedangkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga tentu saja kepada umatnya, itu seluruh permukaan bumi ini boleh dilakukan untuk sholat. Maka itu tadi, karena gereja juga itu adalah bagian dari bumi Allah, pada dasarnya boleh saja sholat di dalam gereja itu. Hanya dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar, terpengaruh pikiran kita, terpengaruh pandangan kita oleh gambar dan patung, maka untuk kemaslahatan janganlah di dalam gereja kalau ada gambar dan patung di luar. Tapi pada dasarnya itu tidak masalah sebetulnya dimanapun, kan, kecuali tempat-tempat kotor seperti di WC, kandang binatang, yaitu karena ada najis kita berhindar. Tapi pada dasarnya seluruh muka bumi ini adalah suci. Sehingga dengan demikian tanah pun asal usulnya suci. Ya. Maka kalau kita tidak bisa wudhu, pakai tayamum. Karena asal usul tanah itu suci. Sama seperti air. Asal usulnya suci, itu air, bisa jadi najis kalau terkena najis. Itu harus dihindari. Tanah pun juga asal usulnya suci. Silahkan pakai tayamum. Tetapi bisa saja tanah juga terkena najis kalau bercampur dengan najis-najis itu. Artinya di sini penegasan dari Nabi, watohuron, tanah itu juga suci. Maka salah satu cara untuk membersihkan najis berat, najis mughalladah, najis jilatan anjing misalnya, setelah dibersihkan 6 kali menggunakan air, 1 kali wajib pakai tanah. Karena tanah itu juga adalah alat untuk penyuci, penetral najis. Nah, kemudian itu yang kedua. Yang ketiganya,
kelebihan Nabi itu adalah beliau dibolehkan mengambil harta rampasan perang. Nah, ini juga beda dengan para Nabi dahulu. Setelah terjadi peperangan, ada harta rampasan perang dari musuh, harta-harta yang ditinggalkan oleh musuh, tidak boleh diambil kalau Nabi-Nabi dahulu. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad dan umatnya, boleh diambil. Kalau terjadi peperangan, kemudian musuh itu lari, kalah gitu, dan meninggalkan harta bendanya, ambil saja itu. Itu yang kita sebut gonimah, atau jamaknya gonaim. Tetapi kalau itu belum terjadi peperangan, musuh sudah menyerah dan meninggalkan sejumlah harta benda, itu sebutannya bukan gonimah, tapi itu harta P, kan, harta P yang kemudian nanti disalahgunakan oleh sekte tertentu supaya ambil itu harta P dari rumah orang tuamu itu karena mereka bukan Muslim, maka dicurilah oleh anaknya yang beraliran KW9 misalnya dahulu itu. Nah, itu penyalahgunaan istilah sebetulnya. Kemudian yang keempat, ada Nabi SAW itu disebutkan di sini. Nabi dahulu itu diutus secara lokal kepada kaumnya. Seperti kita tahu, Nabi Soleh untuk kaum Samud, Nabi Su'aib untuk kaum Aikah atau untuk kaum Madyan, Nabi Hud untuk kaum Ad, Nabi Lut untuk kaum Sadum, Nabi Ibrahim untuk yang di Kan'an gitu. Itu lokal semua. Nabi Musa untuk Bani Israel, dan Nabi Isa saja dikatakan begitu hanya untuk Bani Israel. Quran menyatakan jelas itu. Wa rasulan ila Bani Israel. Nabi Isa itu sebagai rasul utusan kepada Bani Israel saja. Lokal itu. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus kepada tempat lokal. Walaupun itu nabi-nabi diutus pada waktu itu di tempat yang pada waktu yang bersamaan. Kita tahu bahkan kepada Bani Israel zaman Nabi Musa dua nabi sekaligus kan, Nabi Musa dan Nabi Harun itu bersamaan, kakak beradik itu diangkat sebagai nabi dan rasul. Kemudian Nabi Yakub dan Nabi Yusuf itu bapak dan anak sama-sama diutus untuk Bani Israel juga itu kan. Kemudian pada waktu yang bersamaan. Kemudian pada waktu bersama dengan Nabi Musa juga ada Nabi Syu'aib kan. Waktunya ya walaupun lebih dahulu Nabi Syu'aib, tetapi Nabi Syu'aib pernah bertemu dengan Nabi Musa. Hanya Nabi Syu'aib jadi rasul di Madyan, Nabi Musa untuk Bani Israel. Jadi walaupun waktunya bersamaan, tempatnya agak berdekatan, nabinya beda-beda. Nah, ini berbeda sama sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu di wabu istu ilan nasi kafatan. Aku diutus untuk seluruh manusia kafah secara menyeluruh. Artinya global Nabi itu untuk seluruh manusia dimanapun. Sehingga menurut kita sekarang seluruh manusia makhluk yang ada di muka bumi ini itu terkena dengan dakwah Nabi. Mereka sebetulnya terkena dengan dakwah Nabi. Hanya di antara manusia ini ada yang mengikuti dakwah Nabi, ada yang tidak. Kalau yang mengikuti dakwah Nabi, insya Allah ya kita ini kaum muslimin. Nah, dengan catatan jika melakukan perbuatan yang baik diganjar oleh Allah, dan jika melakukan perbuatan dosa ya tentu ada sanksi juga dari Allah. Nah, untuk orang-orang yang tidak masuk agama Islam, mereka juga sebetulnya dituntut melakukan syariat-syariat Nabi. Tapi mereka tidak melakukannya, maka dosanya makin bertambah-tambah setiap waktu itu. Karena mereka juga dituntut untuk melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Toh, Nabi diutus ke mereka juga sesungguhnya. Hanya tidak mereka indahkan. Jadi dari hari itu mereka numpuk-numpuk dosa dengan kekafirannya itu. Karena tidak mengindahkan syariat Nabi. Oke, yang terakhir, yang kelima di sini, wa'uti itu syafaat. Nabi SAW diberikan syafaat. Kita tahu Nabi itu adalah Nabi yang bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kita semua umatnya. Nah, supaya kita diberikan syafaat Nabi, maka harus kenal baik dengan Nabi. Ikuti ajaran Nabi, sehingga Nabi juga kenal kepada kita. Sehingga pada saat kita butuh pertolongan beliau, beliau mengenali kita. Tentu saja dengan cara ikuti sunnah beliau, ikuti ajaran Nabi SAW. Insya Allah Nabi akan kenal kepada kita. Saya kira itu. Kemudian bab berikutnya, babu nomil mar'ati fil masjid. Bab mengenai tidurnya seorang perempuan di masjid. Bolehkah? Gitu kan. Ayat susu kedelai sekalian Bang Malikan susu kedelai.
Kita bacakan hadis di sini, ini agak panjang, saya ceritakan secara maksudnya saja. Disebutkan begini, di kalangan waktu itu di Madinah ada seorang perempuan hitam. Perempuan hitam, ternyata perempuan hitam itu sejak dahulu ada di tanah Arab, tidak hanya sekarang saja kan. Artinya kemajumukan itu sejak zaman Nabi juga sudah biasa ada. Jadi jangan katakan orang Islam itu tidak mengenal kemajemukan pluralitas. Sejak zaman Nabi itu sudah terbiasa dalam kehidupan pluralitas. Apa plural dalam suku bangsa, plural dalam agama, plural juga dalam bahasa itu sudah terbiasa. Bahkan kita kenal Nabi SAW sendiri beristrikan orang Yahudi itu. Siti Sofiyah binti Huyai itu adalah orang Yahudi. Juga Nabi beristrikan orang Kipti, orang Mesir, Siti Maria kan. Jadi di lingkungan Nabi sendiri sudah majemuk sejak zaman dahulu. Dan di lingkungan masyarakat juga sudah biasa dengan suku-suku bangsa yang lain. Sehingga bagi kita kehidupan majemuk itu sesuatu yang biasa, tidak perlu diajari harus toleran dan sebagainya. Sudah diajari toleransi sejak zaman Nabi sebetulnya. Ajaran Islam sendiri sudah mengajarkan itu sejak awal-awal. Ya, kalau sekarang ada sentimen intoleran dan sebagainya, itu tidak tahu sejarah Islam gitu. Kita lanjut ini kembali ke hadis ini, itu nyimpang sedikit tadi. Seorang perempuan hitam dari orang Arab itu sebagai seorang budak. Kemudian budak tadi itu dimerdekakan oleh tuannya. Setelah merdeka tentu saja bebas mau kemana saja. Dia punya seorang perempuan kecil. Di sini sobiyah, sobiyah itu bayi. Sobiyah tetapi lahum itu bagi orang-orang Arab, bukan anaknya. Tetapi dia mengasuh anak lain yang kepunyaan orang-orang Madinah saat itu diasuh oleh si perempuan ini, bekas budak itu. Nah, kemudian budak ini ya diceritakan di sini panjang. Dia karena tidak ada lagi tempat gantungan, dia menggelar tikar saja tanah tanah terbuka begitu. Kemudian butuh makan, tentu saja tidak gampang karena baru saja merdeka dan kalau biasanya memperoleh makanan dari tuannya, tiba-tiba saat itu ada burung jatuh gitu kan. Burung jatuh, maka burung jatuh itu diambil saja dan kemudian dimasak gitu untuk kepentingan makanan. Tetapi sebetulnya burung itu kepunyaan orang-orang yang ada di Madinah. Kemudian orang-orang itu mencarinya, mencari burung tadi itu kemana-mana tidak ketemu. Padahal burung itu ya sudah ditangkap, sudah dimasak oleh si bekas budak tadi. Nah, dalam hal ini Siti Aisyah menjadi saksi. Beliau tahu bahwa burung itu ditangkap oleh si perempuan itu. Nah, kemudian terjadi perbincangan yang panjang. Saya kira dalam hal ini mungkin pesan dari hadis ini bukan itu yang utama, tetapi di sini menyebutkan bahwa si perempuan tadi itu yang mantan budak tadi mempunyai sebuah khoba di sini, hiba di sini, hiba di dalam masjid. Hiba itu adalah sebuah kemah, kamar barangkali, tempat atau hibsyun, hibsyun juga adalah tempat tinggal yang berdekatan dengan Masjid Nabawi saat itu. Dan disitulah dia tidur dan seterusnya. Sehingga ini menjadi dasar bagi para ulama berikutnya bahwa perempuan tidur di masjid pun tidak apa-apa. Itu saya kira pesan utama yang ingin disampaikan dalam hadis ini. Sebagaimana penjelasan-penjelasan di bawahnya ini. Babnya juga babu naumil mar'ati fil masjid. Bab perihal tidurnya seorang perempuan di masjid. Artinya tidak apa-apa, boleh-boleh saja dalam keadaan seperti begitu. Kalau misalnya di suatu kampung ada seseorang yang tunawisma gitu, tidak punya rumah, termasuk seorang perempuan sekalipun, maka ditampung di masjid boleh-boleh saja. Nah, wafil hadis itu menyatakan ibahatul mabit wal maqili fil masjidi liman la maskana lahu minal muslimin. Kebolehan bertempat tinggal atau mabit itu tidur malam dan juga tidur siang makil itu qailulah di dalam masjid bagi orang yang tidak punya rumah di antara kaum muslimin, apakah laki-laki ataupun perempuan. Inda amnil fitnati, pada saat aman fitnah, tidak
akan terjadi fitnah macam-macam. Boleh-boleh saja seorang perempuan juga tidur di masjid. Wa ibahatul istidlalihi fihi bil khaimah, dan juga boleh beristirahat di dalam masjid dengan cara membuat kemah gitu dan sebagainya. Tapi al-khuruju minal baladi alladzi yahsulu lil mar'i fihi al-mihnah. Dengan catatan yaitu tidak terjadi fitnah di dalam kegiatan seperti itu. Kalau dikhawatirkan terjadi fitnah, tentu saja harus digunakan cara lain. Itu pesan dari hadis yang itu. Kemudian hadis berikutnya, babu namir rijali, bab mengenai tidurnya kaum laki-laki di dalam masjid. Kalau tadi adalah kaum perempuan, sekarang adalah kaum laki-laki. Nah, disebutkan begini, haddasana Musaddad dan seterusnya, akhbaroni telah mengabarkan kepadaku Abdullah annahu kana yanamu wa huwa syabun. Abdullah bin, nanti di sini Abdullah bin Abbas kalau tidak salah, atau Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar katanya. Abdullah bin Umar, beliau itu menyatakan saya tidur. Pada saat itu wahwa syabun, Abdullah bin Umar itu dalam keadaan masih pemuda. Ajabu, belum nikah juga gitu. La ahla, tidak ada keluarga. Lahu, bagi dia artinya tidak belum punya rumah juga gitu. Maka dia tidur di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya boleh-boleh saja bagi bujangan yang katakanlah kecapean mau istirahat, apakah malam atau siang, tidur-tiduran di masjid. Dan sampai sekarang saya kira masjid itu tempat yang paling nyaman untuk tidur-tiduran. Karena masjid itu terbuka sehingga di tempat yang panas juga terkesan masjid itu lebih dingin dibanding dengan di rumah kan. Karena ruangannya terbuka gitu. Artinya di sini jawaju dzalika, boleh. Dan itu juga pendapat atau kaul jumhur ulama, mayoritas ulama. Walaupun nanti ada perbedaan-perbedaan sedikit di antara mereka, hanya secara menyeluruh boleh di seorang laki-laki untuk tinggal ataupun untuk tidur di masjid. Kemudian di hadis berikutnya, ini hadis ini terlewat nih. Hadis ini menyatakan sama, menguatkan hadis di atas. Di sini suatu waktu disebutkan begini, Rasulullah SAW datang ke rumah Siti Fatimah. Falam yajid Aliyan, beliau tidak mendapatkan Sayyidina Ali itu. Fil baiti, di rumah Siti Fatimah itu. Pakola, kemudian Nabi bertanya kepada Siti Fatimah, aina ibnu ammika, mana anak paman kau itu? Kan? Ola, menjawab Siti Fatimah, karena ada itu, baini antara aku wa bainahu, dan antara Sayyidina Ali itu, syai'un, suatu masalah, wahai bapak mungkin begitu ya. Bani, maka itu Ali itu marah kepadaku, wahai Rasul, gitu, wahai bapak. Pakhoroja, maka keluar Ali itu, palam yakil, dia itu tidak mau tidur siang di rumahku ini. Gitu. Pakola, maka bersabda Rasulullah SAW diinsanin kepada seseorang, untur, tolong carikan, aina huwa, mana itu Ali itu, di mana itu. Faja'a, maka datang itu si laki-laki itu, pakola, kemudian dia berkata, setelah mencari, ya Rasulullah, huwa itu Sayyidina Ali itu fil masjid, ada di masjid, rokidun, sedang tidur gitu kan, di Masjid Nabawi. Dekat saja sebetulnya kan antara rumah Siti Fatimah dan masjid. Faja'a, maka datanglah Rasulullah SAW ke masjid. Wahwa, dan saat itu Sayyidina Ali muntajun, sedang tidur gitu kan. Qad sakoto, telah jatuh ridauhu, selendang Sayyidina Ali, ansyikhi, dari badannya, wa asabahu turabun, dan terkena tanah, debu di sini. Waja'ala, kemudian Rasulullah itu yamsahu, mengusap Ali atau mengusap tanah anhu, dari Sayyidina Ali itu. Wa yaqulu, kemudian Nabi bersabda, kum, bangunlah Aba Turab, hai bapak tanah gitu kan. Kum, bangunlah hai Aba Turab, bapak tanah gitu. Itu Nabi manggil-manggil Sayyidina Ali. Nah, ini menceritakan kepada kita, tentu inti utamanya itu perihal boleh tidur di masjid. Karena Sayyidina Ali juga
Waktu itu beliau tidur siang, qailullah itu, tidur siang di dalam masjid oleh Nabi tidak dilarang, hanya disuruh bangun karena memang Nabi ada keperluan, mungkin mau berbicara dengan Sayyidina Ali. Hanya ada satu romantika kehidupan nih, yang barangkali tidak apa-apa kita ungkap di sini juga. Kita tahu Sayyidina Ali itu adalah, adik sepupu Rasulullah dan dinikahkan kepada Siti Fatimah putri Rasulullah kan, putri bungsu Rasulullah SAW. Nah, dalam kehidupan rumah tangganya, di sini diceritakan sedikit oleh Siti Fatimah, "Rasul, antara saya dengan Sayyidina Ali itu, dengan suamiku itu ada masalah tadi, agak cekcok barangkali gitu. Ada sesuatu yang cekcok, nah akibat percekcokan itu Ali itu marah kepadaku tuh. Akibat marah tidak biasanya kalau tidur siang itu di rumah, sekarang kok hilang gitu, nggak tahu kemana itu. Sengaja keluar rumah. Itu salah satu cara barangkali kalau ada masalah nggak apa-apa keluar rumah untuk meredakan. Karena kalau tetap di rumah barangkali terus terjadi cekcok gitu kan. Nah, salah satu cara yang dilakukan Sayyidina Ali keluar saja dari rumah. Ternyata keluarnya itu ke dalam masjid. Nah, ini juga jangan salah nih. Untuk pelarian itu jangan kemana-mana, jangan ke tempat diskotik gitu kan. Larilah, ngungsilah ke tempat yang baik. Dalam hal ini yang dilakukan oleh oleh Sayyidina Ali ke dalam masjid. Artinya itu sesuatu yang romantika rumah tangga itu ya biasalah sejak zaman Nabi. Bahkan istri Nabi juga dalam rumah tangga Nabi juga terjadi hal seperti itu. Boleh-boleh saja itu manusiawi gitu, dalam batas-batas kemanusiaan. Saya kira kita lanjutkan ke hadis berikutnya masih sama juga di sini. Haddatsana Yusuf bin Isa dan seterusnya dari Abi Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, "Ra'aitu saya melihat sab'ina 70 orang min ahli suppati dari ahli suppah. Ma minhum tidaklah ada di antara ahli suppah itu rajulun seorang laki-laki alaihi pada dia itu ridaun selendang atau sorban. Imma izarun bisa berupa sarung, gitu, kain panjang, wa imma kisaun bisa juga baju kurung. Qad batu telah mereka ikatkan pi anakhim di pundak-pundak mereka, paminha maka di antara pakaian itu mayabdugu nispasa qaini ada yang sampai kedua betis, wa minha dan di antara pakaian itu mayabdugu ka'bain ada yang sampai kedua mata kaki gitu. Fayajma'uhu kemudian sahabat itu mengumpulkan bihi dengan tangannya karohiyatan karena dia khawatir, artinya dia menyingkapkan dengan tangannya karohiyatan kan khawatir anturo aurat untuk terlihat auratnya. Nah, di sini juga menceritakan secara gamblang ada ahlus suppah. Ahlus suppah itu adalah kaum mukminin yang hidup di Madinah beserta Nabi zaman itu yang mereka itu adalah tunawisma, tidak punya rumah, kan? Tidak punya rumah di antara para sahabat Nabi ini, maka ditampung oleh Nabi di emperan masjid. Yang itu kita katakan mereka itu ahlus suppah. Jumlahnya tidak sedikit, sampai 70 orang di sini. Ya, coba aja bayangkan di masjid kita nampung 70 orang itu. Bagaimana ramainya itu, kecuali masjidnya Masjidil Haram ya tidak terlihat mungkin karena masjidnya besar. Tapi kalau di masjid-masjid kita umumnya sebesar masjid yang biasa ya ada di tempat kita kan sangat banyak. Dan kita tahu zaman Nabi Masjid Nabawi juga belum sebesar sekarang kan. Itu masih kecil saja zaman Nabi itu. Sehingga menampung ahlu suppah itu sampai 70 orang, bahkan dalam riwayat lain lebih dari 70 orang, itu demikian ramainya. Nah, sekali lagi ahlu suffah ini mereka yang ikut berjuang beserta Nabi, jadi bagian dari pasukan Nabi, tentara juga, tetapi mereka juga itu adalah orang-orang yang tidak punya rumah, bahkan ada juga yang tidak punya keluarga, tidak nikah gitu, belum nikah gitu ya. Nah, mereka di sini ditampung di masjid. Artinya tinggal di masjid juga tidak apa-apa. Dan kita tahu ahlu suffah itu orang-orang yang miskin-miskin. Sampai digambarkan oleh Abu Hurairah seperti ini. Mereka itu tidak lengkap punya pakaian. Paling hanya punya sarung, ada juga yang punya sarung tidak punya sorban, tidak punya selendang, ada yang punya baju kurung tetapi tidak punya
sarung begitu. Sehingga mereka itu pas-pasan aja kalau pakai sarung diusahakan bagaimana, dipakai sehari-hari itu untuk menutup aurat lah gitu ya. Sehingga tidak lengkap pakaian yang mereka miliki pada saat itu, mereka narik-narik bagaimana supaya aurat mereka tidak terlihat. Artinya saking dalam keadaan papa mereka, dalam keadaan serba kekurangan saat itu. Itu ahlus suffah. Tapi pesan yang ingin disampaikan di sini, mereka tinggal di Masjid Nabawi saat itu dibolehkan oleh Nabi. Yang kalau kita sekarang katanya bekas ahlus suffah itu yang di belakang eh, kuburan Nabi itu ada pagar kan sekarang kita bisa lihat kalau kita datang ke Masjid Nabawi, itulah katanya tempat ahlus suffah zaman dahulu. Sekarang ya tidak lagi dipakai sebagai tempat tinggal, tapi dikasih tanda berupa pagar yang pendek itu. Kemudian hadis terakhir, babus sholati ida qalima min safarin. Bagaimana sholat jika kita baru datang dari perjalanan? Di sini disebutkan haddatsana Khalad dan seterusnya dari Jabir bin Abdullah. Qala berkata Jabir bin Abdullah, "Ata itu saya datang an Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa saat itu Nabi fil masjid ada di masjid. Wa qala mis'arun di masjid Mis'ar. Urahu qala duha. Pada saat itu waktu duha. Pakola maka bersabda Nabi memerintahkan gitu kepada Jabir bin Abdullah, "Sholli rakaat ini." Salatlah engkau 2 rakaat. Nabi tahu dia itu baru datang dari perjalanan. Salatlah 2 rakaat. Nah, maka di sini beri judul salat kudum gitu. Salat kedatangan. Wakana dan ada li bagiku itu alaihi terhadap Nabi dainun hutang. Fakodoni maka membayar Nabi kepadaku wazadani dan menambah dari hutang bayarannya itu. Jadi pesan yang ingin disampaikan di sini perihal sholat sunat pada saat kita datang dari perjalanan. Di sini begini menurut Imam Nawawi ini. Imam Nawawi, hadhihi as-sholatu maksudatun lil kudum minas safari yanwi biha sholatal kudum. Ini adalah sholat yang dimaksudkan sebagai sholat kudum, sholat kedatangan dari satu perjalanan. Yang dengan sholat itu dia niatkan sholat kudum. La annaha tahiyatul masjid. Ini bukan sholat tahiyatul masjid. Kita tahu kan sholat tahiyatul masjid, apabila kita datang ke masjid, jangan duduk dulu, tetapi silakan sholat 2 rakaat. Nah, di sini menurut Imam Nawawi, itu adalah bukan sholat tahiyat masjid, tapi sholat kudum. Hanya dengan satu sholat itu bisa dihasilkan 2. Yang pertama sebagai sholat kudum, sekaligus sebagai sholat tahiyatul masjid. Begitu. Jadi bab ini bercerita mengenai sholat sepulang kita dari satu perjalanan dibolehkan. Walaupun dalam hadis ini memang tidak disebutkan sebagai sholat safar. Hanya penjelasan dari para ulama mengatakan ini adalah sholat safar. Manakala kita datang dari satu perjalanan, silahkan sholat dahulu. Di samping nanti kita juga mengenal sholat safar pada saat kita mau melakukan perjalanan haji, misalnya perjalanan jauh, sholat dahulu, sholat safar. Ternyata kedatangan pun boleh, atau di sini disebutkan menurut Imam Nawawi dengan sholat safar. Kemudian pesan kedua yang kita peroleh dari hadis ini yaitu perihal membayar hutang. Berhutang itu boleh, bahkan Nabi juga suka berhutang. Selain kepada orang muslimin, kepada orang non muslim juga suka berhutang Nabi itu. Kepada Yahudi misalnya meminjam meminjamkan baju besi beliau untuk kepentingan gandum, bahan makanan misalnya. Itu boleh saja, gadai mungkin dalam istilah kita, menggadaikan baju besi, kemudian beliau dengan menggadaikan itu bisa memperoleh bahan makanan. Kemudian nanti ditebus. Nah, di sini yang dicontohkan oleh Nabi itu kalau berhutang boleh, tetapi kalau bayar tepat waktu sesuai dengan janji, sesuai dengan kesanggupan. Jangan suka menunda-nunda bayar hutang. Jangan dinanti-nanti dan jangan jadi kebiasaan kan kalau bisa. Terutama dalam hal membayar hutang. Dan kebaikan Nabi di sini adalah kalau membayar itu melebihkan. Jadi berhutang 1 juta, bayarnya lebih dari 1 juta. Nah, itu bukan termasuk riba itu. Kalau tidak disyaratkan di awal. Kecuali kalau disyaratkan di awal,
saya kasih hutang 1 juta, tapi nanti kalau bayar 1.100.000 misalnya. Itu termasuk riba. Tapi kalau tidak dijanjikan, hanya semacam ucapan terima kasih, bayar hutang 1 juta menjadi 1.100.000, itu boleh saja. Di sini kan Pakodoni, Nabi membayar hutang kepadaku, kepada Jabir bin Abdullah, wazadani, dan beliau menambah dari bayarannya itu. Nabi memberikan contoh. Wallahu a'lam, saya kira itu saja untuk bahasan kali ini.